wabarakatuh. Jadi adik sekalian, bertemu lagi hari ini dengan materi pendidikan agama Islam ya. Ya, tapi sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, Pak Guru mengajak anak untuk berdoa dulu ya. Coba pimpin doa dulu. Santi coba pimpin doa dulu. Biar hanya mendengarkan, kita akan berdoa bersama dulu. Coba. Lepaskan dulu apa yang pegang. Nah coba. Oke teman-teman, sebelum kita belajar kita berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa selesai. Kita akan menyanyi bersama. Coba nyanyi bersama lagu apa yang biasanya bisa dinyanyikan? Lagu apa? Dari Sabang Satu Rekor. Sekarang dari semua orang yang nyanyi. Ya. Dari semua. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, kita semua. Sekarang saya tanya, ada yang dengar ada? Ada. Ya, sekarang saya sudah tahu ada yang dengar dan tidak. Hari ini kita akan belajar materi kita akan belajar kelanjutan minggu lalu yaitu materi ibadah haji ya. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini perhatikan. Yang di belakang, tolong. Jadi pelajaran tujuan pembelajaran kita hari ini pertama adalah pengertian ibadah haji. Dan kedua, bisa menyebutkan syarat haji. Ya, saya ulangi. Jadi tujuan kita coba buka topinya dulu. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa bisa menyebutkan pengertian ibadah. Dan kedua apa? Siswa bisa menyebutkan syarat-syarat ibadah haji. Jadi ada dua ya. Paham ya? Ya. Tapi sebelumnya itu saya tanya dulu. Sebelum masuk pada materi kita yang jauh, itu ibadah haji itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Atau rukun Islam yang kelima. Ya. Jadi ibadah haji itu berarti adalah kewajiban kita sebagai umat muslim harus kita laksanakan. Ya, itu ya. Nah, kemudian selanjutnya sekalian perhatikan model pembelajaran kita hari ini adalah PJBL. Tahu PJBL? PJBL itu adalah pembelajaran yang berbasis proyek. Jadi tugasnya anak itu tergantung dari tulisnya Pak Guru. Tulisan Pak Guru itu menggambarkan, menulis, yang penting ada hasil produknya yang mau ditempel di papan tulis sesuai dengan kelompok masing-masing.
Maksudnya, paham itu? Paham ya? Jadi kalau orang buka cari di Google, cari di Chrome itu dengan menggunakan proyek peta konsep. Sampai kan peta konsepnya? Peta konsepnya itu adalah menulis syarat-syarat melaksanakan ibadah haji. Kalau saya tidak salah itu syarat ibadah itu ada, kalau bukan 4 ada 5. Ya, paham? Nanti kau tulis di kertas, nanti saya akan bagikan kertas, ya. Nanti saya akan bagikan kertas. Kemudian setiap kelompok mempresentasikan pampang di depan kelas. Paham ya? Ini. Itu membuat produk dengan peta konsep, merangkum materi syarat-syarat ibadah haji ya. Kamu orang baru kita pampang di depan kelas, kamu orang presentasikan ya. Ya oke. Sekarang kerjakan. Aktif semuanya ini ya, aktif semuanya. Simpan tasnya di bawah. Di depan ya. Itu pakai ini. Apalagi kamu pakai terus ini ya. Dong. Sekarang pampang di papan tulis, kemudian nanti sebentar dipresentasikan. Coba kelompok 1, 2, 3, coba mana produknya? Ini. Adalah mempresentasikan hasil diskusi anak ya, mulai dari kelompok 2. Coba presentasikan di depan kelas. Jadi dengan ini. Yang lainnya perhatikan, kemudian berikan pertanyaan lagi. Perhatikan. Dekat sana. Dekat di sana. Lagi di sana. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tanggapan. 1. Beragama Islam. 2. Baik. 3. Berakal. 4. Mampu secara fisik. Oke, beritakan dulu kelompok 2. Coba. Sekarang kelompok 1 kelompok 3
Ikang berikan pertanyaan. Ya, berikan pertanyaan. Pertanyaan saja misalnya salah satu. Coba. Nah, siapa bisa bertanya? Ya, siapa bisa bertanya? Berikan pertanyaan. Coba, bertanya aja. Lanjut. Apa yang dimaksud dengan Coba. artinya dewasa? Balik artinya dewasa. Depan ya. Jadi istilahnya balik itu adalah dewasa. Kapan belum dewasa tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Iya Pak ya? Sudah. Sekarang kembali ke tempatnya. Jadi pertemuan kita hari ini cukup sekian dulu. Dan saya dapat simpulkan bahwa ibadah haji adalah kewajiban sebagai umat Islam dan mempunyai syarat-syarat untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Ya, kemudian anak sekalian sebelum pulang, Pak Guru juga menyampaikan bahwa tolong kerjakan semua tugas-tugas yang dikasih Pak Guru dan kemudian Pak orang tuanya tidak boleh nakal ya. Dengar semua. Nah, jadi pertemuan kita hari ini begini dulu dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi anak hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di mana sebelum kita masuk pada materi saya tanya dulu sama anak-anak sudah siap menerima materi apa belum? Siap? Sudah. Lanjut siap. Sebelum kita melaksanakan, mana ketua kelasnya? Coba siapkan dulu ketua kelasnya. Masuk. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk laki-lakinya buka topinya. Buka topinya. Ya, seperti dia buka topinya. Nah, jadi sekarang supaya tambah lebih semangat lagi, kita setelah menyiapkan kita akan menyanyi bersama. Coba nyanyi bersama lagu apa yang biasanya bisa dinyanyikan? Lagu apa? Dari sahabat mereka. Sekarang dari semua orang yang nyanyi. Ya. Dari semua. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, samudera
Ya, Pak Iren, coba begitu dulu. Yang lain yang mendengarkan ya, kasih besar. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Katakan salam tunggu pulang. Sekarang selesai berdoa, mudah-mudahan dalam proses belajar mengajar ini kita diberikan kekuatan, diberikan hikmah untuk mendapat ilmu. Untuk hari ini siapa yang belum hadir? Siapa yang tidak hadir? Ada semua? Berapa orang yang tidak hadir? Ada 8. Ada 8. Kenapa dia tidak hadir? Ada yang berangkat, ada juga yang mati. Jadi untuk hari ini yang tidak hadir itu ya sakit ya, ada yang berangkat ya. Jadi nanti dikasih tahu ada terlibat sudah masuk sekolah ya. Nah, mulai. Pada kesempatan ini materi kita kelanjutan materi yang minggu lalu ya, dimana minggu lalu itu materi yang tema yang sama tapi subtema yang berbeda. Itu materi yang lalu itu Pak Guru menjelaskan tentang apa? Tentang pengertian ibadah haji dan syarat ibadah haji. Ya, itu materi minggu lalu. Untuk sampai hari ini, sampai saat ini masih adakah yang ingat? Ya, kira-kira di antara tema semua ini masih ada yang ingat materi apa yang kita pelajari minggu lalu? Materi ibadah haji itu pengertian dan syarat haji. Untuk mengetahui itu saya akan bertanya dulu sama anak semua. Apa yang dimaksud dengan ibadah haji? Angkat tangan, siapa yang tahu? Ya, coba sini. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan setiap Islam. Iya, bagus sekali. Berarti Ibu apa sama atas nama Santi masih ingat ya? Lah itu masih ingat. Jadi ibadah haji itu adalah, coba lagi Santi. Ibadah haji adalah apa? Coba dengan temannya. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan setiap Muslim. Jadi ingat, ibadah haji itu adalah rukun Islam yang kelima yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Masih ditambah lagi, misalkan tambah rukun Islam yang kelima dan mampu secara finansial dan secara fisik. Yang dimaksud secara finansial ada uangnya kita. Yang lainnya itu ada uangnya kita. Ya. Kemudian secara fisik itu harus sehat, harus sehat. Kira-kira paham ya? Itu yang dipelajari. Kemudian berarti masih ingat yang pelajaran kemarin masih diingat ya. Kemudian selanjutnya untuk melanjutkan materi kita ini, materi yang sama ibadah haji dengan tema yang berbeda. Yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini, dengar ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Ya. Pertama itu siswa bisa menyebutkan rukun-rukun haji. Yang kedua, siswa bisa menyebutkan dan menjelaskan hikmah melaksanakan ibadah haji. Coba saya ulangi, apa tujuan pembelajaran hari ini? Pertama apa? Bisa menyebutkan. Hari ini ada 2 ya. Itu pertama, perhatikan dulu. Pertama, tujuan pembelajaran kita itu pertama
pertama, siswa bisa menyebutkan rukun Islam. rukun haji. Dan yang kedua, siswa bisa menyebutkan hikmah melaksanakan ibadah haji. Ini. Jadi 2 poin ini ya. Jadi saya ulangi, apa tujuan belajar kita hari ini? Siswa bisa menyebut haji dan siswa bisa menyebutkan Hikmah melaksanakan ibadah haji. itu yang kita belajar hari ini. Tujuannya kita di situ. Kalau supaya ada gunanya kita mau belajar, harus kita capai 2 poin itu. Paham ya? Pak. Kalau kita tidak bisa capai itu berarti orang belum paham dengan materi yang kita belajar hari ini. Ya? Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, hari ini kita akan belajar model pembelajaran kita PPL. Ya, PPL kita akan berdiskusi, saya akan membagi kelompok dan kelanjutannya bagaimana ya. Nah, saya akan bagikan sesuai dengan urutan-urutan sintak-sintak dalam proses pembelajaran PPL. Kira-kira paham ya? Paham? Ya, Pak. Nah, jadi itu yang harus program pelajari pada hari ini. Kan ibadah haji. Jadi sebelum kita masuk ke kegiatan inti, apakah ada pertanyaan dari Pak Guru? Kira-kira bagaimana perasaannya kalau kita haji? Siapa yang bisa ungkapkan? Silakan. Senang, bersyukur bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima. Ayo. Itu jadi ingat ya. Jadi selain akar masih ada lagi. Selain merasa bersyukur, merasa senang, apa lagi? Ya? Ada yang tahu lagi? Ada? Tidak ada. Jadi kalau kita sudah kayak gitu harus kita bangga, merasa senang, ya. Karena itu adalah salah satu kewajiban umat Islam. Ya. Pak Guru akan membagikan kelompok, ya. Jadi jumlah siswa 11 orang. Jadi yang idealnya itu saya akan bagi menjadi 3 kelompok. Ada yang 4, ada yang 3. Ya, jadi kelompok 1 sudah dibagi, sudah berbagi. Kelompok sudah dibagi, saya Pak Guru akan memberikan materi pembelajarannya yang bersangkutan dengan tujuan pembelajaran. Jadi gunanya itu orang menyimak ya, menyimak kemudian merangkum, menyimak dan merangkum. Ya, paham ya? Jadi saya akan tampilkan video materi ibadah haji, kemudian kalau menyimak, kemudian mengamati dan merangkum di kertas, kemudian presentasikan nanti di depan kelas. Ya, paham ya? Nah, sekarang lihat videonya, saya akan buka. Ini sambil untuk lebih dekatnya, perhatikan dulu. Untuk lebih dekatnya, bagus maju di depan. Maju di depan.
ya, membuka di Chrome, mencari materi ibadah haji, kemudian orang menyimak, merangkum, ya, paham? Merangkum, kemudian presentasikan di depan kelas. Mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Setelah selesai merangkum, setelah menyimak dan merangkum materi, kamu nanti presentasikan di depan kelas. Mulai dari kelompok 1, kelompok 2. Sekarang cari materinya dan waktunya itu hanya 15 menit. Kemudian tampil presentasikan di depan kelas. Paham ya? Ya, sekarang mulai bekerja. Waktunya untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya ya. Setelah kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Tapi kelompok 1 yang tampil duluan. Coba kelompok 1, coba tampil. Kelompok 1, tampil depan. Baca berjejer kemudian presentasikan. Iya, sesuai urutannya. Iya. Ya, presentasi. Yang lainnya mendengarkan, kemudian memberikan sanggahan dan tanggapan, memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Coba dengarkan. Rukun haji adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap jemaah haji agar ibadah haji sah. Rukun haji terdiri dari beberapa tahap dan diperlakukan yang perlu dilaksanakan dengan benar selama prosesi haji. Berikut adalah rukun haji. Ihram. Ihram adalah niat untuk memulai ibadah haji atau umrah. Niat ini harus dilakukan di tempat yang telah ditentukan, baik melalui perkataan atau dalam hati yang Sa'i adalah berjalan 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah, yang merupakan tempat bersejarah dalam kehidupan Hajar ibu Nabi Ismail. Sa'i ini adalah ritual yang dilakukan setelah tawaf ibadah. Tahallul adalah mencukur sebagian rambut kepala untuk pria. Memiliki banyak hikmah atau pelajaran yang bisa diambil oleh setiap jemaah haji, baik dari segi spiritual maupun moral. Beberapa hikmah tersebut: ihram yang tanpa perbedaan keadaan, mengingatkan Kelompok 1 sudah tampil. Berikan tepuk tangan dulu kelompok 1 dulu. Sekarang untuk kelompok 2, kelompok 3 menanggapi. Kita menanggapi ya, menanggapi itu berarti memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Mulai dari kelompok 2, coba kelompok 2 bertanya ke kelompok 1. Memberikan pertanyaan kepada kelompok 1 ya. Nah coba, yang dari kelompok mana? Kelompok 2, coba. Sebutkan hikmah melaksanakan ibadah haji. Mengingatkan tentang kesederhanaan, membangun kemandirian dan ketabahan, menumbuhkan rasa syukur. Ya, itu. Puas. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, siapa dari kelompok 3? Iren, coba. Apa yang dimaksud dengan ihram? Ihram adalah niat untuk memulai ibadah haji atau umroh. Niat ini dilakukan di mi'at, tempat yang telah ditentukan, baik melalui perkataan atau dalam hati, yang menandakan kesiapan seseorang untuk melaksanakan haji. Ya. Sudah, Iren. Ya, dan sekarang setiap kelompok sudah memberikan
sudah selesai melaksanakan tugasnya itu mempresentasikan hasil diskusinya ya. Sekarang untuk hasilnya itu nanti Pak Guru saya belum bisa menyampaikan berapa hasil per kelompok, nanti saya evaluasi, nanti Pak Guru nilai ya. Nanti minggu depan hasilnya. Kira-kira paham ya? Nanti minggu depan. Ya, saya akan menilai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 mana yang terbaik itu dan mempunyai hasil predikat. Tapi nanti minggu depan. Untuk itu kegiatan kita selanjutnya sebelum kita tutup materi kita pada hari ini, kira-kira siapa yang bisa simpulkan materi pelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa angkat tangan yang tahu? Yang bisa simpulkan? Siapa yang bisa simpulkan? Iya, coba. Harus dilaksanakan supaya sah haji. Yo, jadi kesimpulannya rukun haji harus dilaksanakan supaya dia sah hajinya. Iya, bagus. Berarti sudah bisa menyimpulkan. Yang kedua, siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Santi bisa? Coba. Hikmah haji melaksanakan ibadah bagi mengandung hikmah yang mendalam spiritual mampu moral. Oke. Jadi berarti sudah bisa menyimpulkan ya. Perhatikan dulu semuanya. Perhatikan. Jadi penyimpulannya tadi sama Santi dengan temanya Santi sudah, tapi Pak Guru nanti saling ya. Perhatikan. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini akan perhatikan kesimpulannya bahwa rukun haji itu adalah ibadah yang harus dilaksanakan oleh muslim yang melaksanakan ibadah haji sesuai dengan urutan yang ditentukan. Kemudian kesimpulan kedua, hikmah ibadah haji itu adalah ibadah haji itu mengandung beberapa hikmah yang mendalam baik spiritual maupun moral, yang salah satunya itu adalah meningkatkan ketakwaan, menyatukan umat Islam dan menghapus dosa, dan kemudian menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu kesimpulannya ya. Jadi itu ya. Sekarang sudah disimpulkan. Kemudian masuk di kegiatan akhir, perhatikan. Sebelum kita pulang, anak-anak sekalian, tolong kalau tadinya pulang itu pulang langsung di rumah ya. Kemudian baca bukunya, kemudian kerjakan PR-nya ya. Gitu ya. Kira-kira paham itu ya? Iya, kerjakan PR-nya, kemudian bantu orang tuanya. Kemudian bantu orang tuanya, tidak boleh nakal ya. Gitu. Jadi pertemuan hari ini cukup sekian dulu, dan saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk penutupnya siapa? Pipindo atau ulama ke atas. Penutup sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Coba Pipindo. Yang lainnya, perhatikan tuh. Sebelum kita pulang berdoa dulu. Lihat apa-apanya. Oke teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita membaca doa dulu. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pulang. Iya, pulang.